Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang anggaran komprehensif untuk memenuhi mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Cahyani Pangastu. Ya, kami merupakan kelompok 13 kelas penganggaran perusahaan G. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Kalista Istahibu Bilhak dengan NIM akhir 173. Kemudian ada saya sendiri Fadara Rizkia dengan NIM akhir 180 dan ada Amanda Rizky Salsabila dengan NIM akhir 185. Selanjutnya, pengertian dari anggaran komprehensif itu sendiri merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Kemudian selanjutnya, manfaat dari anggaran komprehensif yang pertama itu adanya kepekaan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen. Yang kedua, memudahkan diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen. Kemudian selanjutnya ada isi anggaran komprehensif, yaitu ada forecasting anggaran, variabel anggaran, analisis, statistika dan matematika, dan laporan anggaran. Forecasting anggaran sendiri itu anggaran yang berisi taksiran-taksiran atau forecast tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan taksiran-taksiran tentang keadaan atau finansial perusahaan dalam suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Nah, kalau variabel anggaran ini anggaran yang berisi tentang tingkat perubahan biaya atau tingkat variabilitas biaya, khususnya biaya-biaya yang termasuk kelompok biaya semi variabel sehubungan dengan adanya perubahan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada analisis, statistika, dan matematika. Jadi analisis ini nih yang dipergunakan untuk membuat taksiran-taksiran serta untuk mengadakan penilaian atau evaluasi dalam rangka mengadakan pengawasan kerja. Semua analisis tersebut perlu dilampirkan dalam anggaran yang disusun. Dan di sini ada laporan anggaran, yaitu tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang dilengkapi dengan berbagai analisis perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui bila ada penyimpangan yang terjadi dan dapat diambil kesimpulan serta tindak lanjutnya seperti apa. Selanjutnya, di sini ada perbedaan anggaran komprehensif dengan anggaran parsial. Nah, kalau anggaran komprehensif ini biasanya perusahaan yang keuangannya memadai. Jadi perusahaan ini udah mampu untuk menyusun anggaran-anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Kalau anggaran parsial, dia nih kemampuan teknisnya terbatas dari kurangnya data, sehingga penyusunan anggaran secara jadi dia nih kurangnya untuk melakukan penyusunan anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Kalau terus kemudian anggaran komprehensif ini dia mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan dan menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Kalau anggaran parsial ini dia kondisi keuangan perusahaannya kurang memadai sehingga perusahaan tidak mampu menyusun anggaran secara lengkap dan atau keseluruhan dan hanya dapat menyusun anggaran yang diperlukan saja. Kemudian selanjutnya alasan dari perusahaan menyusun anggaran parsial. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan. Kemudian tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan dan kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap sehingga disusun anggaran yang perlu saja. Kemudian selanjutnya ada pedoman penyusunan anggaran komprehensif. Yang pertama, mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas dari perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan rencana pendahuluan secara keseluruhan dan menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek.
Kemudian ada syarat-syarat anggaran komprehensif dalam manajerial. Jadi yang pertama nih adalah manajerial telah menentukan pokok-pokok kebijakan atau rencana jangka panjang. Yang kedua, manajer telah menetapkan pentahapan realisasi rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Kemudian ada komponen anggaran komprehensif. Yang pertama ada rencana substantif atau substantif plan. Jadi rencana ini merupakan rencana yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan strategi yang dipakai serta asumsinya seperti apa. Dengan menggambarkan strategi-strategi perusahaan, rencana spesifik, dan program organisasi serta komitmen manajemen yang sejalan dengan pencapaian jangka panjang dari tujuan dan perencanaan perusahaan. Nah, kemudian rencana keuangan. Rencana keuangan ini merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif keuangan. Atau bisa dikatakan rencana keuangan ini merupakan penyajian secara lebih terperinci yang menerapkan tujuan manajemen, strategi yang direncanakan, perencanaan, dan kebijakan manajemen untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, ada berdasarkan pada jangka waktunya, maka rencana keuangan dikelompokkan menjadi ada pengelompokan rencana keuangan yang pertama itu anggaran jangka panjang atau strategic plan. Yang kedua ada anggaran jangka pendek atau anggaran tahunan tactical plan. Anggaran jangka pendek itu sendiri memiliki dua kategori lagi, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 atau 10 tahun. Penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Anggaran jangka panjang meliputi yang pertama ada proyeksi penjualan, biaya, dan laba. Yang kedua ada proyeksi utama dan penambahan modal. Yang ketiga ada aliran kas dan pembiayaan. Yang keempat ada kebutuhan personil. Anggaran jangka pendek atau anggaran tahunan. Anggaran operasional merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Umumnya tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. 1. Anggaran proyeksi laba atau rugi. Anggaran operasional merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Umumnya tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada anggaran pembantu laporan laba rugi atau income statement supporting budget. Anggaran ini meliputi seluruh anggaran kegiatan-kegiatan yang menyokong penyusunan suatu laporan laba rugi atau income statement, yakni anggaran pembantu laba rugi atau income statement supporting budget. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan menggambarkan beberapa revenue yang diterima sebagai akibat dilakukannya penjualan pada periode yang akan datang. Anggaran penjualan akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Anggaran penjualan ini meliputi data. Yang pertama ada jenis produk, volume produk, harga produk, dan keempat ada wilayah pemasaran. Next. Anggaran produksi. Anggaran produksi menggambarkan kegiatan produksi perusahaan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Anggaran jumlah produk yang harus diproduksi, anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, anggaran biaya distribusi dan promosi, anggaran biaya umum dan administrasi, anggaran pengeluaran barang modal atau capital expenditures budget, anggaran tipe apropriasi atau anggaran pendukung anggaran lainnya. Next. Anggaran keuangan.
Anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, utang, dan piutang perusahaan. Anggaran keuangan terbagi menjadi anggaran proyeksi neraca dan anggaran pembantu proyeksi neraca. Next. Anggaran proyeksi neraca mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasiva yang akan dimiliki perusahaan pada akhir suatu periode produksi. Aktiva meliputi aktiva tetap dan aktiva lancar, sedangkan pasiva meliputi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal. Next. Anggaran pembantu proyeksi neraca. Anggaran ini memerinci masing-masing pos yang ada di dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Anggaran pembantu proyeksi neraca terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran utang, anggaran penambahan modal, anggaran penyusunan aktiva. Next. Contoh kasus. Untuk menyusun anggaran, kasus pertama yaitu untuk menyusun anggaran PT Abadi triwulan 1 tahun 2017 diperlukan neraca dan input tambahan sebagai berikut. Harta lancarnya PT Induk Abadi memiliki kas sebesar Rp10.700.000, piutangnya Rp132.930.000, bahan bakunya sebesar Rp6.600.000, barang jadinya Rp39.900.000, dan total current asetnya sebesar Rp190.130.000. Sedangkan harta tetap meliputi peralatan sebesar Rp75 juta, akumulasi penyusutan Rp7.140.000, di total menjadi Rp60.860.000. Untuk bangunannya sebesar Rp800 juta, akumulasi penyusutannya Rp48.460.000, di total menjadi Rp751.540.000. Total fix asetnya sebesar Rp819.400.000. Total asetnya Rp1.009.530.000. Next. Utang dan modal pemegang saham. Utang dagang sebesar Rp10.300.000, sedangkan untuk modal pemegang sahamnya ada saham biasa 10.000 nominalnya, sebanyak 90.000 lembar sebesar Rp900 juta, sisa labanya sebesar Rp99.239.999, dan jumlah hutang dan modal pemegang sahamnya sebesar Rp1.9.530.000. Ramalan penjualan menurut wilayah unit untuk wilayah Jawa Tengah pada bulan Januari sebanyak 300, Februari 450, Maret 200. Untuk wilayah Jawa Timur bulan Januari sebesar 280, Februari 4.500, Maret 170. Wilayah Jawa Barat bulan Januari sebesar 350, Februari 550, dan Maret 300. Next. Biaya variabel. Komisinya sebesar 5%, perjalanan 3%, dan reklamenya 7%. Biaya tetap per bulan. Pertama, bahan tak langsung sebesar Rp2 juta. Dua, tenaga kerja tak langsung sebesar Rp900.000. Lalu ada perawatan dan reparasi. Lalu ada gas dan penerangan. Kemudian ada energi, asuransi, penyusutan sebesar 60% peralatan dan 40% bangunan. Kemudian ada pajak, gaji tenaga penjualan, gaji tenaga pimpinan, biaya administrasi, dan biaya penjualan. Next.
Persediaan barang jadi, jumlah persediaan diberi harga standar. Ada untuk bulan Januari 950, 31 Januari 900, 28 Februari 180, 31 Maret 1100. Lalu data-data lainnya ada harga penjualan rata-rata, biaya bahan, pembelian bahan-bahan bulan Desember, persediaan akhir BB yang dianggarkan 30% dari jumlah produk bulan depan. Lalu ada persediaan awal 30% dari jumlah produksi bulan. Lalu ada produksi April, jam kerja TKL, bahan baku, dan ongkos. Next. Tingkat BOP per jam kerja langsung. TKTL, perawatan dan reparasi energi, dan biaya pajak upah. Dari pengalaman tahun-tahun yang lalu, penjualan kredit dibayar 10% bulan yang bersangkutan, 85% bulan berikutnya, dan 5% 2 bulan berikutnya. Penjualan bulan Desember 153 juta, penjualan tunainya di bulan Desember 5.300.000, Januari 4.500.000, Februari 8 juta, dan Maret 3.500.000. Pembelian dibayar 60% di bulan yang bersangkutan dan 40% di bulan berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan. Yang pertama, anggaran penjualan. Dasar untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran lainnya adalah ramalan penjualan atau sales forecast. Di sini rumus menghitung anggaran penjualan sama dengan ramalan penjualan dikali unit harga. Di sini ada contoh soal dari PT Abadi Anggaran Penjualan Triwulan 1 tahun 2017. Seperti dapat dilihat, ada 3 wilayah di sini, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Lalu ada dari mulai bulan Januari sampai Maret, yang mana total akhir di bulan Januari ada 930 unit, bulan Februari 1.500, bulan Maret 670, dan jumlahnya 3.100 unit. Selanjutnya ada jumlah unit per wilayah per bulan dikali harga jual per unit. Jadi jumlah unit yang di atas tadi dikalikan dengan harga jual per unit. Dapat dilihat seperti di tabel di bawah ini, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Totalnya 139.500.000, 225.000, 100.500.000, dan yang terakhir 465 juta. Yang kedua ada anggaran produksi. Rumus menghitung anggaran produksi yaitu unit anggaran penjualan ditambah unit taksiran persediaan akhir dikurangi unit persediaan awal. Contoh soal di sini ada PT Abadi Anggaran Produksi Triwulan 1 tahun 2017. Di sini ada anggaran penjualan, ada taksiran pers akhir, ada subtotal, ada pers awal, dan produksi yang harus dibuat. Di sini ada dari bulan Januari sampai Maret dengan jumlah anggaran penjualan 3.100, jumlah taksiran pers akhir 1.100, subtotalnya 4.200, pers awalnya 950, dan produksi yang harus dibuat sebanyak 3.250. Ini juga ada contoh dari PT Abadi, contoh anggaran pembelian bahan baku triwulan 1 tahun 2017. Anggaran pembelian bahan baku di sini memuat unit produksi yang diperlukan, persediaan akhir, subtotal, persediaan awal, pembelian yang diperlukan, biaya per unit, dan biaya pembelian. Seperti dapat dilihat di tabel, ada 3 bulan yaitu Januari, Februari, dan Maret. Karena ini triwulan 1, jumlah unit produksinya 3.250, persediaan akhirnya 180, subtotalnya 3.430, persediaan awalnya 264, pembelian yang diperlukannya 3.166, biaya per unitnya 25.000, dan jumlah biaya pembeliannya 79.150.000. Rumus penghitungannya ada di slide sebelumnya yang sudah dijelaskan.
Lalu yang B, anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku disusun berdasarkan sistem biaya standar, yaitu banyaknya unit bahan yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi. Rumusnya yaitu pemakaian bahan baku sama dengan unit bahan baku dikali harga per unit. Di sini ada contoh anggaran pemakaian bahan baku dari PT Abadi triwulan 1 tahun 2017. Triwulan 1 berarti bulan Januari sampai Maret, ada bahan dengan jumlah 3.250 unit, ada biaya bahan per unitnya 25.000 dan biaya pemakaian bahannya 81.250.000. Lalu yang keempat ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung atau TKL disusun berdasarkan unit produksi yang harus dibuat dan standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja biasanya didasarkan atas time study yang dilakukan para insinyur. Rumus menghitung anggaran TKL yaitu unit produksi yang harus dibuat dikali jam kerja per unit dikali tarif per jam. Di sini ada contoh anggaran TKL PT Abadi triwulan 1, bisa dilihat dengan total akhirnya 21.937.500. Yang kelima ada anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik disusun berdasarkan anggaran jam TKL dan tarif tingkat BOP variabel, satu biaya tetap per bulan. Anggaran BOP ini dibuat per jam kerja langsung. Rumus anggaran BOP yaitu overhead tetap per item plus anggaran jam kerja langsung plus tarif biaya variabel. Di sini ada tabel contoh anggaran biaya overhead pabrik, yang mana jam kerja langsungnya 2.640, bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus yang sudah tertera di atas, dan jumlah akhirnya 9.856.000. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead pabrik bulan Februari dengan jam kerja langsung 4.740. Cara menghitungnya sama dengan tadi, langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, dan jumlah akhirnya di sini 12.271.000. Ini juga masih sama, hanya beda jam kerja langsungnya saja. Yang keenam, anggaran persediaan akhir. Anggaran persediaan akhir ini adalah jumlah rupiah yang dianggarkan untuk persediaan bahan langsung dan persediaan barang jadi pada akhir periode. Rumus menghitungnya yaitu unit persediaan akhir bahan langsung dikali harga per unit. Anggaran persediaan bahan jadi disusun berdasarkan unit persediaan barang jadi dikali biaya standar per unit. Di sini ada tabel contoh anggaran persediaan bahan langsung PT Abadi triwulan 1 dengan total akhir 22.275.000. Di sini juga ada contohnya sama seperti tadi. Lalu ada contoh menghitung anggaran biaya standar per unit. Rumusnya anggaran pemakaian bahan langsung ditambah anggaran TKL ditambah anggaran BOP dibagi anggaran produksi. Langsung dimasukkan saja ke dalam rumusnya. Lalu yang ketujuh ada anggaran HPP. Di sini ada contoh anggaran HPP atau harga pokok penjualan triwulan 1. Ada bahan pemakaian langsung, TKL, BOP, jumlah biaya produksi, persediaan awal, subtotal, baris akhir barang jadi, dan anggaran HPP dengan jumlah akhir 128.560.000. Yang kedelapan ada anggaran biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel berubah sesuai dengan situasi penjualan, sedangkan biaya tetap setiap bulannya tidak berubah. Rumusnya yaitu biaya tetap per item ditambah nilai penjualan dikali persen biaya variabel. Di sini ada contoh anggaran biaya penjualan dengan rumus yang tertera di atas, langsung dimasukkan dengan jumlah akhir 23.625.000. Ini juga sama dengan jumlah akhir 36.450.000. Dengan jumlah akhir 17.775.000. Dan angka 9 ada anggaran biaya administrasi. Di sini contohnya yaitu sama PT Abadi. Jenis biayanya ada gaji direksi dan ada biaya administrasi lain dengan total 3.500.000. Yang ke-10 ada anggaran perhitungan rugi laba. Anggaran perhitungan rugi laba adalah rangkuman anggaran hasil penjualan,
anggaran harga pokok penjualan, anggaran biaya penjualan, dan anggaran biaya administrasi. Anggaran perhitungan rugi laba PT Abadi triwulan 1 2017 seperti contoh pada tabel. Ada anggaran pendukung, ada biaya operasi, ada total cost EBIT, dan dengan jumlah akhir 124.045.000. Yang ke-11 ada anggaran kas atau cash budget. Anggaran kas ini sangat penting untuk menjaga supaya saldo hasil perusahaan selalu stabil dan supaya saldo itu tidak pernah menyimpang jauh dari kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi perusahaan. Informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran kas ini adalah saldo awal kas harus diketahui, penerimaan kas selama periode tersebut harus diketahui, pengeluaran kas selama periode tersebut juga harus diketahui, karena rumusnya yaitu saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Dari pengalaman tahun-tahun lalu, penerimaan dari tagihan diperoleh 10% bulan bersangkutan, 85% bulan berikutnya, dan 5% 2 bulan berikut. Informasi lainnya dari PT Abadi adalah mengenai angka-angka penjualan sebagai berikut. Ada penjualan tunai, penjualan kredit. Bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Ini ada contoh ramalan penerimaan kas, penerimaan bulan Desember, persen penerimaan, bulan Januari persen penerimaan, Februari, Maret, dan total akhir 200.900.000. Untuk ramalan pengeluaran kas, dasar penyusunannya adalah pembayaran pembelian bahan langsung atau BB. Pembelian PT Abadi dibayar 60% di bulan yang bersangkutan dan 40% di bulan berikutnya. Ini ada contoh ramalan pengeluaran kas bahan baku langsung. Bulan Desember sampai Maret ada pembelian, ada utang dagang, dan dengan total akhir 24.425.000. Ini juga ada contoh tabel anggaran kas PT Abadi, ada saldo awal, tagihan, kas, dan sampai saldo akhir dengan besar 166.405.000. Lalu ada catatan untuk biaya overhead pabrik itu terdiri dari BOP bulanan dan penyusutan. Yang ke-12 ada anggaran raca atau budget balance sheet. Anggaran ini memperlihatkan rencana posisi keuangan perusahaan, disusun dengan rumus harta sama dengan utang plus modal pemilik. Di sini ada tabel contoh anggaran raca, ada aset dan juga ada pasifa. Aset ada current asset, ada fixed asset. Lalu di pasifa ada liabilities dan equity, ada sisa laba juga, dan ada jumlah modal pemilik atau ekuitas. Dimasukkan seperti rumus di atas dan mendapatkan total aset sebesar 1.130.605.000 rupiah dan jumlah pasifa 1.130.605.000 rupiah juga. Lalu ini ada catatan-catatan untuk piutang 31 Maret, bahan yang tersedia, unit persediaan barang, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan bangunan, pembelian, sisa laba, dan laba bersih. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Fadara. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.